Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab fisika modern. Oke Sobat 100, pada video berikut ini kita akan menentukan panjang gelombang dua foton yang dihasilkan dari proses pemusnahan pasangan. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah elektron dan positron bergerak bersama seperti gambar dan akhirnya saling memusnahkan. Jadi gambarnya sebagai berikut. Ini kita gambarkan dalam koordinat ruang dan waktu ya. Nah, keterangannya jika keduanya bergerak bersama sepanjang garis pasangan pertama, pertanyaannya Sobat 100 tentukan panjang gelombang dua foton yang diciptakan. Jadi pada gambar ini diketahui bahwa kecepatan elektron itu setengah akar 3C, kecepatan positron juga setengah akar 3C. Tanpa keterangan di soal, Sobat 100 harus paham bahwa energi diam elektron dan energi diam positron itu nilainya sama, yaitu 0,511 mega elektron volt. Ditanya panjang gelombang dua foton yang tercipta. Jadi ini saya misalkan sebagai lambda 1 nilainya berapa. Yang sebelah kanan ini kita misalkan sebagai lambda 2 nilainya berapa. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama-tama Sobat 100 hitung terlebih dahulu momentum awal sebelum kedua partikel ini saling memusnahkan ya. Jadi kita hitung momentum awalnya itu berapa. Karena di sini ada dua partikel yang bergerak, maka cara menghitungnya adalah kita jumlahkan ya momentumnya ya. Sebab massa elektron dan massa positron itu sama, maka cara menghitungnya sebagai berikut, yaitu 2mv. Ini ingat massanya sebagai massa relativistik ya. Jadi 2 kali massa elektron, ini massa diamnya, kalikan C kuadrat, lalu ini kita nyatakan sebagai V per C dibagi dengan C ya, untuk membuat persamaan ini tetap benar. Jadi di sini yang ruas kiri kan hanya 2mv, karena di sini muncul C kuadrat, maka V-nya dibagi dengan C kuadrat juga ya. Lalu massa relativistik itu kan massa diam per akar 1 min V per C dikuadratkan. Nah, tadi Sobat 100 masukkan angka. Massa diam elektron kalikan C kuadrat itu sama dengan energi diam elektron, nilainya 0,511 mega elektron volt. Kecepatannya tadi sama setengah akar 3C. Jadi kalau kita masukkan angka, kita dapatkan di sini 2mv sama dengan 2 kali 0,511 kalikan setengah akar 3C dibagi dengan C per C kalikan akar 1 min setengah akar 3C per C dikuadratkan. Oke, di sini ada angka 2 kalikan setengah, ini kita coret habis karena hasilnya 1. Lalu C per C yang di atas tanda per ini kita coret habis, hasilnya 1. Yang di dalam tanda akar ini kita coret juga, ada C per C, kita hitung nilainya 1 ya. Kemudian kalau kita hitung sama-sama, setengah akar 3 kalau dikuadratkan itu hasilnya 3/4. 1 dikurangi 3/4 hasilnya 1/4. Akar dari 1/4 adalah setengah. Karena ini ada bentuk 0,511 dibagi dengan setengah, maka sama halnya dengan 0,511 dikalikan 2. Hasilnya adalah 1,022. 1,022 kalikan dengan akar 3. Ingat 0,511 tadi dalam satuan mega elektron volt ya. Jadi kita peroleh momentum awalnya 2mv itu sama dengan 1,77 mega elektron volt per C. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Nah, selanjutnya karena kedua partikel ini saling memusnahkan kemudian menghasilkan dua foton, maka langkah berikutnya Sobat 100 gunakan hukum kekekalan momentum, yang mana sebelumnya tadi atau momentum awal tadi adalah 2mv, akhirnya ada momentum dari foton 1 dan momentum dari foton 2, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 2mv sama dengan T1 dikurang T2. Ini kita misalkan fotonnya bergerak saling berlawanan arah ya. Nah, ini untuk momentum Sobat 100 gunakan hipotesa de Broglie, yang mana P sama dengan H per lambda, sehingga kita dapatkan di baris berikutnya 2mv sama dengan H per lambda 1 dikurangi H per lambda 2. Kemudian
konstanta Planck H ini pindah ruas ke kiri jadi pembagian, lalu yang di ruas kiri ini kalikan dengan C per C, sehingga kita peroleh 2 MV C per HC sama dengan 1 per lambda 1 dikurangi 1 per lambda 2. Nah sobat 100, masukkan angka ya. Tadi 2 MV nilainya adalah 1,77 mega elektron volt per C. Kalau dikalikan C berarti tinggal satuan mega elektron volt saja. Ingat mega itu sama dengan 10 pangkat 6. Lalu elektron muatannya adalah 1,6 kalikan 10 pangkat negatif 19 kulong. Lalu konstanta Planck nilainya adalah 6,626 kalikan 10 pangkat negatif 34 joule second. C nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Sehingga kalau kita masukkan angka, kita tuliskan di baris berikutnya 1,77 kalikan 10 pangkat 6 kalikan 1,6 kalikan 10 pangkat negatif 19 dibagi dengan 6,626 kalikan 10 pangkat negatif 34 kalikan 3 kalikan 10 pangkat 8 sama dengan 1 per lambda 1 dikurangi 1 per lambda 2. Nah ini silakan sobat 100 hitung yang angka di ruas kiri ini ya. Jadi kalau sobat 100 hitung, nanti sobat 100 akan dapatkan bentuk yang terakhir ini. 1 per lambda 1 dikurangi 1 per lambda 2 itu sama dengan 142,7 angstrom pangkat negatif 1. Nah bentuk persamaan ini kita simpan dulu. Sekarang langkah yang ketiga sobat 100, tinjau hukum kekekalan energi. Yang mana awalnya tadi kan ada elektron yang bergerak. Jadi ini yang di kondisi awal langsung kita nyatakan sebagai energi total ya. Terus setelahnya timbul 2 foton. Jadi cara hitungnya sebagai berikut. Ingat ini kita tuliskan sebagai energi total ya. 2 mc kuadrat itu adalah energi total sama dengan HF1 plus HF2. Karena energi ini tidak melibatkan vektor, jadi ini pakai tanda plus ya. Terus ingat massa di sini adalah massa relativistik. Tadi M itu kita ganti dengan massa diam elektron per akar dari 1 min V per C dikuadratkan. Lalu untuk frekuensi ini bisa kita ganti dengan C per lambda, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 2 kali massa diam elektron kalikan C kuadrat dibagi dengan akar dari 1 min V per C dikuadratkan sama dengan HC per lambda 1 ditambah HC per lambda 2. Oke, kita masukkan angka ya sobat 100. Massa diam elektron kalikan C kuadrat tadi adalah energi diam elektron, nilainya 0,511 mega elektron volt. Lalu kecepatannya tadi adalah setengah akar 3C, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 2 kali 0,511 per akar dari 1 min setengah akar 3C per C dikuadratkan sama dengan HC kalikan 1 per lambda 1 tambah 1 per lambda 2. Ini kalau sobat 100 hitung C per C hasilnya 1, kemudian setengah akar 3 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 3 per 4, 1 dikurangi 3 per 4 hasilnya adalah 1 per 4. Akar dari 1/4 adalah setengah, 2 dibagi setengah hasilnya adalah 4, 4 kalikan 0,511 hasilnya adalah 2,044. Lalu kita masukkan angka konstanta Planck nilainya adalah 6,626 kalikan 10 pangkat negatif 34 joule second. C nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8, sehingga kita peroleh di baris berikutnya 2,044 mega elektron volt sama dengan 6,626 kalikan 10 pangkat negatif 34 kalikan 3 kalikan 10 pangkat 8 kalikan 1 per lambda 1 ditambah 1 per lambda 2. Oke, ini silakan sobat 100 hitung. Setelah dihitung nanti sobat 100 akan dapatkan bentuk yang terakhir ini. 1 per lambda 1 ditambah 1 per lambda 2 sama dengan 164,8 angstrom pangkat negatif 1. Nah, di sini kan ada dua persamaan ya. Persamaan satu yang 1 per lambda 1 min 1 per lambda 2. Persamaan 2 yang 1 per lambda 1 tambah 1 per lambda 2. Ini silakan sobat 100 lakukan substitusi eliminasi. Nanti sobat 100 akan dapatkan nilai yang mana lambda 1 sama dengan 6,5 kalikan 10 pangkat negatif 3 angstrom. Kemudian lambda 2 nilainya adalah 9,05 kalikan 10 pangkat negatif 3 angstrom. Ini jawabannya ya sobat 100. Oke sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau ada sepasang elektron dan positron mengalami proses pemusnahan pasangan, dihasilkan 2 foton, ditanya panjang gelombang masing-masing foton. Maka untuk mengerjakannya sobat 100 gunakan beberapa step perhitungan. Yang pertama sobat 100 hitung dulu momentum awalnya, yang mana karena di sini ada elektron dan positron, maka momentum awalnya adalah 2 MV sama dengan 2 kali massa diam elektron kalikan C kuadrat kalikan V per C dibagi dengan C
kalikan akar 1 min V per C dikuadratkan. Masukkan angka ya, massa diam elektron kalikan C kuadrat itu sama dengan energi diam elektron. Kecepatannya berapa C, ini masukkan angka, lakukan perhitungan, nanti ketemu nilai momentum awalnya 2 MV itu sekian mega elektron volt per C. Langkah kedua Sobat 100, tinjau hukum kekekalan momentum, yang mana momentum awalnya tadi adalah 2 MV, momentum akhirnya adalah P1 min P2. Ini dianggap foton yang dihasilkan bergerak saling berlawanan arah. Nah ini silakan Sobat 100 substitusi nilai 2 MV nya tadi berapa, masukkan nilai H, ini silakan masukkan angkanya, nanti ketemu persamaan 1/λ1 kurang 1/λ2 nilainya sekian. Ini step yang kedua. Step yang ketiga Sobat 100 tinjau hukum kekekalan energi, yang mana awalnya ada elektron dan positron, jadi energi totalnya adalah 2mc kuadrat, terus akhirnya ada 2 foton, sehingga 2mc kuadrat sama dengan Hf1 tambah Hf2, yang mana frekuensi itu sama dengan C per lambda. Massa relativistik kita ganti dengan massa diam elektron per akar dari 1 min V per C dikuadratkan. Dimasukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu yang di ruas kiri ini sekian mega elektron volt, lalu masukkan konstanta Planck dan nilai kecepatan cahaya, nanti dapat persamaan yang terakhir 1/λ1 tambah 1/λ2 nilainya sekian. Nah ini Sobat 100 lakukan substitusi dan eliminasi, nanti ketemu lambda satunya itu berapa angstrom, lambda 2 nya berapa angstrom. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.